Gelombang unjuk rasa di Nepal dalam 2 hari terakhir berakhir tragis. India Today, Rabu, 10 September 2025, melaporkan setidaknya 22 orang tewas dan 300 lainnya terluka dalam kerusuhan yang pecah sejak 8 September 2025 itu. Tak hanya menelan korban jiwa, unjuk rasa itu juga merusak bangunan negara. Para demonstran juga menyerbu penjara-penjara di seluruh negeri, dilaporkan membebaskan sekitar 900 narapidana. Puluhan ribu warga, sebagian besar generasi muda yang menamakan dirinya generasi Z, Gen Z, turun ke jalan setelah pemerintah memblokir 26 platform media sosial populer, termasuk Facebook, YouTube, dan X. Nepal sebuah negara yang terletak di Asia Selatan, di antara dua raksasa Asia, India dan Tiongkok. Generasi Z atau Gen Z adalah mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Mereka dikenal sebagai digital natives, karena tumbuh di era teknologi digital, internet, dan media sosial yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Berikut perkembangan terbaru dari kerusuhan di Nepal. Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli mengundurkan diri di tengah meningkatnya protes keras atas larangan media sosial pemerintah. Dalam surat pengunduran dirinya, Oli mengatakan ia mengundurkan diri untuk memfasilitasi solusi atas masalah tersebut dan membantu menyelesaikannya secara politis. Kepala Staf Angkatan Darat Nepal Jenderal Ashok Raj Sikdel mengimbau agar tetap tenang, dan meminta para pengunjuk rasa untuk menghentikan aksi mereka dan memulai perundingan. Tentara Nepal telah memperingatkan para pengunjuk rasa agar tidak melakukan vandalisme, penjarahan, atau pembakaran, dengan mengatakan bahwa beberapa kelompok mengeksploitasi kerusuhan tersebut. Mereka menekankan bahwa jika kegiatan semacam itu berlanjut, semua pasukan keamanan, termasuk tentara, akan mengambil tindakan tegas untuk memulihkan ketertiban. Kediaman KP Sharma Oli dibakar, dan Menteri Keuangan Bishnu Prasad Paudel dikejar di jalanan Kathmandu. Para pengunjuk rasa juga membakar gedung parlemen, bentrok dengan polisi, dan menyerang rumah para pemimpin senior, termasuk mantan Perdana Menteri Sher Bahadur Deuba. Jumlah korban tewas dalam protes di Nepal meningkat menjadi 22 orang pada hari Selasa, dengan lebih dari 300 orang terluka saat demonstrasi memasuki hari kedua meskipun pemerintah telah mencabut larangan media sosial. Tentara Nepal pada hari Selasa menguasai Bandara Internasional Tribhuvan di Kathmandu setelah sejumlah perusuh berusaha memasuki area bandara tersebut pada malam hari. Istri mantan Perdana Menteri Nepal Jalanat Hanal, Rabi Laksmi Chitrakar, meninggal dunia setelah mengalami luka bakar kritis ketika rumah mereka di Dalu terbakar. Menurut media Nepal, Khabar Hab, Chitrakar dilarikan ke rumah sakit luka bakar Kirtipur tetapi tidak selamat. Demonstran Gen Z menerobos masuk ke penjara Nakhu dan membebaskan mantan Wakil Perdana Menteri Nepal sekaligus Ketua Partai Rastria Swatantra, RSP, Rabi Lamichane.